Hai hai hai, aku mau host tour rumah sederhanaku dengan tanah luas yaitu 100 meter persegi dan luas bangunan 80 meter persegi ya. Dan ini tampak ruangan-ruangan yang ada di rumah sederhanaku. Ikutin terus yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sulika Eka. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hari ini aku mau host tour rumah sederhanaku ya. Di sini aku mulai dari luar rumah di bagian samping. Nah, di sini tuh aku sempilkan tanaman-tanaman hias karena tanahnya itu udah nggak ada sisa ya, jadi aku tempel-tempel di pagar dan di pinggir-pinggir dinding tembok saya yang bagian samping ya. Di sini tuh ada jalan atau gang tapi bisa masuk mobil ya teman-teman. Terus di sini bagian depan pintu gerbang aku langsung masuk ke bagian teras. Nah, di sini itu juga aku sempilkan tanaman hias tapi nggak begitu banyak karena memang luas terasku itu nggak begitu luas ya, hanya 2 kali 8 meter persegi ya. Jadi aku nggak bisa tambah tanaman lebih banyak lagi karena Pak Su tuh udah mulai kayak apa ya, ngomong gitu kalau mau muter-muter tuh katanya udah susah kalau kebanyakan pot-pot gitu ya. Jadi sebagian tuh aku akalin atau ini aku gantung-gantung kayak gitulah teman-teman ya, yang penting nggak mengganggu aktivitas di bawahnya kayak gitu. Dan ini juga di apa ya, pilar-pilarnya ini aku tempel-tempel tanaman, yang penting aku bisa nempel aja tanaman itu ya. Dan di sini juga jangan salfok dengan logo YouTube ya teman-teman. Ini tuh sebagai tanda support suami ke saya, yaitu suami itu sangat mendukung ya dengan kegiatan kontenku ini, alhamdulillah banget. Dan di sini juga aku sempilkan tanaman sedikit ya, tapi nggak banyak, tapi alhamdulillah lah paling tidak itu buat cuci mata setiap aku jenuh itu aku tuh merasa terhibur dengan adanya tanaman ya, aku tuh suka banget. Nah, lanjut aku langsung masuk ke ruang tengah. Nah, ini pintu sampingnya teman-teman ya. Tadi tuh pas pintu ruang tamu aku lupa ya, nggak aku unjukin. Jadi akses pintu keluar itu aku ada 3 ya teman-teman, ada pintu samping, pintu dapur, dan pintu ruang tamu. Nah, ini ruang tamu ini sengaja saya kosongkan di sini. Kalau apa ya, lagi Pak Su nggak kerja, si Dede nggak sekolah tuh motornya aku taruhnya di ruang tamu. Nah, ini pintu ruang tamunya ya, pintu utamanya ada di sini ya teman-teman. Nah, ini aku jarang buka kecuali keluar masuk motor. Karena apa ya, aku tuh di dapurnya tuh udah kalau dikasih motor tuh nggak muat teman-teman. Jadi aku fungsikan ke ruang tamu sini. Dan ruang tamunya pindah geser ke ruang tengah atau ruang multifungsi ya. Nah, di sini di pintu samping ini juga aku taruh meja, ini meja kantor. Ini buat Pak Su untuk apa ya, kalau ada pasien yang datang gitu selalu ada tensi, ada apa tuh di sini, konsultasi di sini ya. Jadi aku tempatkan pas deket pintunya karena emang rumah saya itu nggak begitu luas, nggak ada sekat-sekatan. Jadi untuk sementara aku akal-akalin seperti ini. Dan di sini juga ada tabung oksigen karena kadang ada yang uap apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Lanjut di sampingnya ini aku pasang meja makan ya teman-teman, tapi mejanya tuh nggak terlalu besar, jadi sedang ya, meja kaca dan 4 kursi. Nah, ini tuh lantainya agak lebih tinggi daripada yang lantai pas ruang tengahnya ya, jadi ini agak tinggi. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, kira-kira berapa senti lah kayak gitu. Nah, di bawah tangga ini ada sempilan juga ruangan kecil, ini belum aku
manfaatkan untuk apa aku masih bingung. Mungkin nanti ya, ini cuman aku taruh meja aja sama kipas. Nah, di sini ada tangga juga untuk ke lantai 2. Terus lanjut aku mau liatin ke teman-teman. Nah, di sampingnya lagi ini ada meja kursi yang aku bagi ya, karena nggak bisa aku satu set gitu. Menurut aku tuh kayak kurang luas. Nah, ini satu kursinya aku taruh di sebelah sana. Karena aku tuh apa ya, mau ambil bagian tengahnya tuh lebih luas. Jadi kalau ada tamu, ada apa tuh kayak lebih luas kayak gitu aja teman-teman. Bila disatukan kursinya tuh tengahnya tuh agak sempit. Jadi ya udahlah, pokoknya aku tuh bentuknya nggak tahu ya teman-teman. Ini tuh asal aja. Nah, terus di belakang ruang tamu tadi ada ruangan nggak terlalu lebar ya, sekitar luasnya tuh 2 kali 3 meter persegi ya teman-teman. Nah, ini tuh ruangan Pak Su juga, karena nanti untuk persiapan kalau ada pasien yang harus diperiksa kayak gitu tuh di sini ruangannya. Tapi ini belum jadi karena masih mau dicat bagian atasnya tuh kurang apa ya, kurang padat kayak gitu catnya. Jadi tadi tuh tempat tidurnya ditutup karpet sama Paksu, dan ini etalasenya pun belum tersusun rapih, masih asal-asalan ya teman-teman. Jadinya ya udah, di sini juga ada meja gosokan, bener-bener yang masih belum rapih kayak gitu aja ya. Nanti kapan-kapan kalau udah selesai dicat akan dirapihkan Paksu sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, ini tempat tidurnya, ini juga udah ada kasur dan spray bantal tuh udah ada ya teman-teman ya. Ini kayaknya aku lupa ya, waktu itu udah ada video sebelumnya. Nah, lanjut ke kamar utama, ini kamar saya dan Pak Su. Di sini itu aku taruh kasurnya tuh 2 ya teman-teman. Nah, untuk luas kamar aku ini 3 kali 4 meter persegi ya teman-teman. Ya lumayan luas sih. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa muat kasur 2 yang ukuran nomor 1 180 kali 200 ya. Itu muat, pernah aku coba, bahkan masih sisa di bagian pas pintu masuknya samping lemari itu masih muat kasur nomor 3 juga. Dan di kamar ini tuh aku nggak banyak barang ya teman-teman, hanya ada 2 lemari. Nah, ini yang lemari besar itu untuk tempat bajuku sama baju Paksu ya. Nah, untuk lemari pink yang plastik itu aku cuman buat tempat selimut, sajadah, terus kayak kerudung-kerudung aku. Nah, aku simpannya tuh di situ. Jadi biar nggak kelihatan berantakan aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak banyak barang di lemari karena ya aku masih bingung apa yang akan aku taruh, dan budgetnya pun belum ada ya teman-teman ya. Dan maaf, ini spraynya tuh kayak yang dekil-dekil gitu, karena spraynya tuh spray yang udah lama, cuman sayang belum sobek, jadi masih aku kadang-kadang pakai aja ya teman-teman. Yang penting judulnya bersih. Nah, lanjut ini ke kamar anak, yaitu kamar kakak dan dedek. Nah, di sini itu cuman ada tempat tidur, lemari juga lemari tanam di tembok. Di sini ada 3 pintu ya teman-teman. Nah, di dalam lemari itu yaitu buat baju dedek sama kakak. Nah, terus ada pipet juga. Nah, pipet itu buat tempat buku dan perlengkapan sekolah. Pokoknya buat laptop kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang di sini nggak banyak barang. Di sini juga ada cermin, terus ada jendela. Ini biasanya tuh kalau siang itu suka dibuka, itu anginnya tuh banyak ya. Karena di antara tembok saya dan tembok tetangga itu masih ada celah. Jadi lumayan buat untuk sirkulasi udaranya itu ada ke kamar ya. Terus di sini juga ada kipas. Kalau untuk AC-nya itu memang rusak, jadi nggak dipakai ya teman-teman. Nah, ini penampakan pipetnya tuh seperti ini. Ini pipet yang tadinya di luar, karena di ruang kakak kemarin tuh pakai meja yang dipakai Pak Su itu ya. Nah, ditukar sama Pak Su karena pipetnya di luar nggak dipakai. Ini bisa buat tempat perlengkapan sekolah dedek sama kakak. Nah, hanya ini aja teman-teman yang ada di kamar anak saya ya. Jadi nggak banyak barang karena ruangannya juga nggak begitu luas. Jadi ruangan kakak itu tuh 3 kali 3 meter persegi ya. Jadi nggak begitu luas. Jadi aku nggak begitu banyak taruh barang.
biar nggak terlalu sempit dan sumpek ya. Nah, lanjut aku di lantai atas. Nah, di sini ini jarang ada aktivitas ya teman-teman, karena lantai atas itu sementara itu hanya bisa digunakan untuk mencuci dan menjemur pakaian aja, karena memang benar-benar apa ya, tempatnya tuh masih kotor dan berantakan ya. Ini rencananya buat kamar, tapi karena belum ada budgetnya, jadi sementara Pak Su buat taruh barang-barang kayak kayu-kayu sisa, karena kalau mau dibuang tuh sayang, nanti kalau pas bangun lagi tuh siapa tahu masih kepake ya. Nah, terus di sebelah sini ini tempat cuci. Di sini ada mesin cuci. Terus bisa juga nyucinya tuh di apa ya, di lantai kayak gitu ya. Di sini juga ada bak-bak. Pokoknya perlengkapan cuci mencuci ya. Terus di sampingnya sini ada jemuran lipat, dan selain jemuran lipat itu juga ada jemuran yang di atas ya teman-teman, karena kadang-kadang itu penuh kayak gitu ya kalau lagi numpuk. Terus di sini juga ada mesin jahit saya. Nah, ini aku juga belum tahu kapan pengen beresin mesin jahitnya ya, tapi belum sempet, kayaknya belum fokus. Nah, di sini juga ada jendela yang arahnya itu ke depan ya, jalan depan. Ini jendela jarang dibuka ya teman-teman, karena suka lupa kalau dibuka. Terus ini juga Pak Su bikin rak pesen supaya barang-barang tuh nggak apa ya, ampar-amparan. Soalnya ini kalau diturunin ditaruh di ruangan tuh bisa satu ruangan ya, karena ini aja udah sampai berapa tingkat rak itu aja pas gitu ya, penuh. Nah, di sini juga ada jendela. Ini jendela yang ke arah samping atau jalan gang yang tadi ya teman-teman. Jadi jalan gang itu bukan gang kecil, gang bisa masuk mobil juga. Nah, untuk bagian atas ya seperti ini aja ya teman-teman. Di sini juga ada toren, ada ventilasi untuk sirkulasi udara. Pokoknya aku tuh sebisa mungkin ya, atau seminimal atau semaksimal mungkin ya teman-teman, pokoknya itu selalu bikin untuk ventilasi kayak gitu ya, karena memang di daerah saya itu ya lumayan udah nggak banyak pohon ya, jadi udaranya itu lumayan agak panas ya, kalau lagi pas cuaca panas tuh panas banget, jadinya rumahnya desainnya itu banyak ventilasi kayak gitu. Nah, ini aku turun lagi, langsung aku mau ke bagian dapur ya teman-teman ya. Nah, lanjut aku ke bagian dapur ya teman-teman. Nah, untuk bagian dapur ini pintu yang ketiga ya teman-teman. Tadi kan udah ada pintu utama, pintu samping, dan ini pintu dapur tuh yang ketiga. Ini tuh pintunya di full ya, jadi nggak apa sih, pintunya tuh pokoknya full dari tembok ke tembok itu sampai 4 lipat. Jadi kalau dibuka itu bisa plong langsung ke jalan kayak gitu ya. Nah, untuk dapur luasnya itu 2 kali 6 meter persegi, jadi nggak begitu luas. Dapurku tuh agak sempit kayak gitu ya teman-teman ya, pokoknya dapur minimalis lah gitu ya. Makanya aku nggak bisa taruh kayak meja makan atau kursi makan tuh udah nggak bisa, nggak muat juga, karena di sini tuh di dapur aku ada lemari makan, ada meja tatakan apa, galon, terus di sini juga ada kulkas. Jadinya tuh udah, menurut aku kalau ditaruh barang lagi tuh udah agak sempit ya. Makanya motor difungsikan ke bagian ruang tamu. Tadinya tuh motor di sini ya teman-teman, di dapur, karena dapurnya udah buat naruh barang nggak muat, dan aku di sini juga suka bikin konten. Jadi ya udahlah, akhirnya dipindah ke ruang tamu. Dan ini meja dapurku juga nggak ada barang-barang apapun ya teman-teman, cuman ini barang-barang lama yang masih bisa aku pakai aja. Di sini kayak toples, itu juga toples udah lama banget ya, warnanya ungu, jadi aku pakai aja sementara, belum ada gantinya, aku pakai aja. Terus untuk bagian pencucian piring di sini tuh
ada rak peniris piring ya. Jadi kalau habis dicuci piringnya tuh aku tiriskan di rak atas pencucian piring. Bila nanti sudah tiris baru aku pindah ke lemari makan. Lanjut aku langsung ke kamar mandi. Nah di kamar mandi itu aku nggak banyak barang. Di sini tuh hanya ada rak sabun mandi dan satu ember untuk penampungan air ya teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Tunggu video berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.